122-312 dan rekan saya Natasha dengan program studi akuntansi dengan NIM 112300008. Oke, teman-teman, pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit membahas terkait 9 elemen pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama saya Azizatul Zahro hari ini, dan pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi kuliah marketing manajemen dan elemen pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya, yang mana kita sama-sama tahu bahwa ilmu pemasaran berkembang pesat dengan munculnya model-model bisnis dan strategi pemasaran baru seperti digital startup business dan strategi pemasaran. Model-model ini mendisrupsi model bisnis dan strategi pemasaran konvensional. Jadi kemampuan berinovasi dan mengikuti perkembangan bisnis sangat penting untuk kesuksesan membangun bisnis. Salah satu pendekatan pemasaran yang efektif adalah model 9 elemen inti pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya. Konsep elemen inti pemasaran ini terdiri dari strategi pemasaran, di antaranya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian dilanjut dengan taktik pemasaran, yaitu diferensiasi, marketing mix, dan selling. Lalu ada value bisnis yang mencakup brand, service, dan proses. Strategi pemasaran melibatkan segmentasi atau membagi pasar. Targeting menentukan target pasar, dan positioning menciptakan posisi yang unik. Adapun taktik meliputi diferensiasi atau membuat perbedaan yang berarti. Marketing mix atau membuat variabel marketing, dan selling usaha untuk mendapat penjualan yang menghasilkan laba, brand atau reputasi perusahaan. Service atau aktivitas yang ditawarkan, dan proses adalah elemen terpenting dalam bisnis. Jadi persaingan sebenarnya terjadi dalam benak pelanggan, bukan hanya di pasar. Oleh karena itu penting untuk memenangkan mind share terlebih dahulu untuk kemudian memenangkan market share, lalu membangun loyalitas pelanggan dengan hard share. Sebuah bisnis dapat berkembang, dapat bersaing secara efektif dengan pasar yang terus berubah karena sifatnya yang dinamis, dengan menerapkan 9 elemen pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya ini. Jadi, STP atau segmentasi, targeting, dan positioning adalah strategi pemasaran yang membantu perusahaan untuk sukses dengan memahami konsumen, memilih target yang tepat, yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya ini. Jadi, STP atau segmentasi, targeting, dan positioning adalah strategi pemasaran yang membantu perusahaan untuk sukses dengan memahami konsumen, memilih target yang tepat, dan membuat produk mereka terlihat berbeda. Bisa kita bayangkan seperti ini. Segmentasi, kita membagi pembeli baju menjadi beberapa kelompok. Pertama, anak muda, orang dewasa, wanita, pria, dan sebagainya. Kemudian targeting, kita pilih satu kelompok, misalnya anak muda wanita sebagai target utama. Lalu positioning, kita membuat baju yang modis dan terjangkau, dan kita beriklan di tempat anak muda wanita suka. Kira-kira seperti itu. Keuntungan dari segmentasi, targeting, dan positioning itu diantaranya kita dapat memahami konsumen, kita tahu apa yang anak muda wanita suka, lalu efisiensi, kita tidak membuang uang untuk iklan yang tidak dilihat oleh anak muda wanita, lalu merek menjadi lebih kuat, baju kita dikenal modis dan terjangkau, penjualan juga menjadi lebih tinggi, anak muda, wanita muda lebih mungkin untuk membeli produk kita. Kemudian prinsip dari STP atau segmentasi, kelompok konsumen harus jelas dan mudah dijangkau. Kemudian targeting, pilih target yang paling potensial untuk menghasilkan keuntungan. Adapun positioning, buat merek kita unik dan berbeda. Lalu integrasi, kita gabungkan segmentasi, targeting, dan positioning dengan strategi pemasaran lainnya. Segmentasi pasar, metode, usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, gaya hidup, dan kebutuhan. Kemudian ada tahapan tentukan tujuan segmentasi, kumpulkan data tentang konsumen, analis data untuk menemukan pola, identifikasi kelompok konsumen, lalu kita evaluasi kelompok konsumen, kita pilih target utama, kita posisikan produk kita, lalu kita implementasikan, kemudian kita evaluasi. Keuntungan dari segmentasi, pemasaran kita menjadi lebih efektif, pangsa pasar menjadi lebih besar, mampu menjangkau lebih banyak konsumen, pelanggan lebih loyal, memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi kerugian dari segmentasi ini tidak bisa kita pungkiri, bahwa biayanya akan lebih tinggi karena memerlukan penelitian dan strategi yang lebih kompleks. Resiko kehilangan pasar karena fokus pada segmen kecil dapat mengabaikan pasar yang lebih luas. Pada kesimpulannya, STP adalah alat yang penting untuk perusahaan yang ingin sukses dalam pemasaran. Dengan memahami konsep ini, perusahaan dapat membuat strategi yang lebih efektif, meningkatkan penjualan, dan membangun merek yang kuat. Penetapan sasaran pasar atau targeting adalah proses memilih kelompok konsumen tertentu sebagai target utama untuk pemasaran produk atau jasa. Ini seperti memilih satu kelompok orang atau fokus menjual produk kita.
Proses targeting, kita identifikasi segmen. Kita sudah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik, misalnya usia, gaya hidup, dan kebutuhan. Kemudian kita evaluasi, kita menilai setiap kelompok berdasarkan potensi keuntungan dan seberapa mudah dijangkaunya. Kemudian kita pilih target, kita memilih kelompok yang paling menjanjikan untuk fokus. Kemudian kita pahami target, kita pelajari karakteristik dan kebutuhan khusus dari kelompok target kita. Kemudian barulah kita menyesuaikan produk dan strategi pemasaran kita untuk memenuhi kebutuhan target kita. Terakhir, kita pantau dan evaluasi secara terus-menerus. Kita lihat hasil pemasaran dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Keuntungan dari melakukan targeting adalah tentunya efisiensi. Kita tidak membuang waktu untuk orang yang tidak tertarik dengan produk kita. Lalu kepuasan pelanggan, kita menawarkan produk yang tepat untuk kebutuhan mereka. Pangsa pasar, kita dapat meraih banyak pelanggan. Lalu daya saing, kita dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan target kita. Adapun kerugiannya adalah mengabaikan potensi. Mungkin kita kehilangan peluang di kelompok lain. Biaya dan waktu. Proses targeting bisa memakan waktu dan biaya, resiko kegagalan. Kita mungkin memilih target yang salah atau produk yang tidak sesuai. Ada juga perubahan pasar, kebutuhan target. Kita bisa berubah sehingga kita perlu menyesuaikan strategi. Pada kesimpulannya, targeting adalah langkah penting dalam pemasaran. Dengan memilih target yang tepat, kita dapat meningkatkan efisiensi pemasaran kita dan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Adapun positioning untuk menentukan citra atau posisi produk atau merek di benak konsumen agar dapat dibedakan dengan pesaing dan menciptakan persepsi unik yang bernilai. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti nilai manfaat, kualitas, harga, dan karakteristik produk, serta elemen psikologis seperti emosi dan citra merek. Proses positioning dilakukan melalui strategi branding yang konsisten dengan citra merek yang diinginkan, dengan tujuan membedakan produk dari pesaing dan mempertimbangkan preferensi konsumen. Terdapat beberapa tahapan dalam proses positioning, antara lain: 1. Menetapkan tujuan positioning yang spesifik dan terukur. 2. Melakukan analisis pasar dan pesaing untuk memahami kebutuhan konsumen dan posisi pesaing. 3. Menentukan posisi yang diinginkan untuk produk berdasarkan aspek yang menonjol dan relevan. 4. Mengembangkan pesan positioning yang mencakup manfaat utama dan keunikan produk. 5. Mengimplementasikan pesan positioning secara konsisten. 6. Memantau dan mengevaluasi positioning untuk memastikan relevansi dengan pasar dan pesaing, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Beberapa strategi positioning yang umum dilakukan berdasarkan manfaat produk, harga, kualitas produk, atribut produk, dan gaya hidup. Juga positioning berdasarkan penggunaan produk. Pemilihan strategi positioning yang tepat harus didasarkan pada karakteristik segmen pasar, preferensi pasar, konsumen, pesaing, dan faktor lingkungan. Keuntungan dari strategi positioning termasuk kemampuan untuk membedakan produk dari pesaing, meningkatkan kesadaran merek, dan menciptakan citra merek yang kuat yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, terdapat juga kerugian seperti kesulitan mengubah citra merek yang sudah terbentuk, biaya pemasaran yang tinggi, dan kemungkinan strategi tidak cocok untuk segmen pasar. Metode positioning yang digunakan meliputi penonjolan keunggulan produk, citra merek yang unik, harga produk, kualitas produk, manfaat produk, dan kesesuaian dengan segmen pasar. Pemilihan metode positioning yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tujuan bisnis, karakteristik produk atau jasa. Adapun implementasi STP atau segmentasi targeting dan positioning dalam strategi pemasaran memerlukan alat dan sumber daya untuk dilakukan dengan efektif. Dalam proses ini, perusahaan memerlukan data pasar seperti analisis SWOT, SWOT, sumber daya manusia yang terampil, teknologi pemasaran, dana, dan sumber daya finansial. Evaluasi hasil STP merupakan tahap penting untuk memastikan keberhasilan strategi pemasaran, melibatkan evaluasi segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, positioning, kinerja pemasaran, dan perubahan lingkungan. Beberapa perusahaan besar yang menggunakan STP dalam strategi pemasaran mereka adalah Nike, Coca-Cola, Apple, dan Toyota. Dengan strategi yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik pasar dan produk mereka. Implementasi STP memiliki dampak positif seperti meningkatkan efektivitas pemasaran, kepuasan pelanggan, daya saing, pengurangan biaya pemasaran, dan memperkuat citra merek. Namun juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan dengan benar, seperti kesulitan dalam pemasaran produk yang dapat berdampak negatif pada keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Tantangan implementasi STP meliputi pengumpulan data yang akurat, kesulitan memilih segmen pasar yang tepat, menentukan sasaran pasar yang realistis, kesulitan dalam memposisikan merek di pasar yang kompetitif, memperbarui dan memantau strategi pemasaran secara teratur, serta koordinasi antar departemen. Perkembangan terbaru dalam STP dalam pemasaran melibatkan penggunaan teknologi informasi dan digital, seperti segmentasi berbasis data, personalisasi pengalaman pelanggan, targeting berbasis lokasi, positioning berbasis nilai, dan penggunaan alat teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas strategi STP. Penting bagi perusahaan untuk mengelola data pelanggan dengan aman dan sesuai aturan privasi untuk menghindari masalah privasi dan keamanan data.
Adapun marketing mix adalah kombinasi dari 4 elemen dasar dalam pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, pangsa pasar, dan membangun merek yang kuat. Analisis SWOT, SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Segmentasi pasar membantu menentukan target pasar yang tepat, sedangkan targeting memilih kelompok target yang sesuai. Positioning menempatkan produk atau merek di benak konsumen dengan mempengaruhi pesan pemasaran, harga, dan distribusi. Pengambilan keputusan dalam setiap elemen marketing mix harus didasarkan pada analisis pasar dan tujuan bisnis perusahaan. Evaluasi kinerja secara teratur diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan pasar dan keberhasilan jangka panjang. Adapun selling adalah taktik pemasaran yang berupa proses transaksi. Hal ini menjadi titik awal target pasar dengan perusahaan dan merupakan kegiatan yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen untuk mendapat dana masuk atau generate cash flow. Jika dikelompokkan berdasarkan jangka waktu penjualan, terdapat 3 jenis penjualan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Penjualan jangka pendek hanya menargetkan penjualan untuk mendapatkan pangsa pasar, sementara penjualan jangka menengah bertujuan agar produk dapat masuk ke benak pelanggan. Berbeda dengan penjualan jangka pendek dan menengah, penjualan jangka panjang memiliki tujuan yang lebih jauh lagi, yakni mendapatkan hati dan loyalitas pelanggan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Kak Anastasia, dipersilahkan. Selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan produsen untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk dan jasa pelayanan yang mereka tawarkan sehingga dapat menghasilkan nilai bagi para konsumen sekaligus memunculkan persepsi bagi khas yang berarti. Melalui diferensiasi, produsen bisa memberikan perbedaan atau ciri khas yang lebih unik dibandingkan dengan para pesaing. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, konsumen menjadi menganggap bahwa barang atau jasa yang ditawarkan memiliki nilai yang lebih tinggi. Diferensiasi adalah suatu strategi yang bisa memelihara loyalitas konsumen, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, konsumen mendapatkan nilai lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Keunggulan bersaing sebuah produsen salah satu dengan memberikan perbedaan atau diferensiasi. Tawaran produsen yang akan memberikan nilai lebih kepada konsumen daripada apa yang telah ditawarkan oleh pesaing. Faktor-faktor yang memungkinkan terrealisasinya diferensiasi konten konteks tersebut, di mana dimensi ini menunjukkan pada perbedaan daripada para pesaing berdasarkan dengan kemampuan teknologi, kapasitas SDM, dan fasilitas yang mendukung terciptanya diferensiasi konten dan konteks tersebut. Selanjutnya ada tahapan membangun diferensiasi. Yang pertama ada segmentasi, targeting, dan positioning. Langkah pertama untuk membangun diferensiasi adalah melakukan segmentasi, targeting yang kemudian diikuti dengan perumusan positioning produk, merek, dan produsen. Segmentasi merupakan proses pemetaan pasar dan konsumen secara kreatif. Setelah konsumen dibagi-bagi menjadi berbagai kelompok, maka yang akan dijadikan pasar sasaran. Dengan mengetahui pasar sasaran yang diinginkan dituju, maka dapat diketahui lebih jelas segala hal yang ada di dalam benak konsumen, sehingga produsen dapat menentukan positioning di dalam benak konsumen tersebut untuk membedakan dengan pesaing. Yang kedua ada analisis diferensiasi dari positioning tersebut. Proses perorganisasian dengan baik pada sumber-sumber diferensiasi yang memungkinkan, baik yang telah ada saat ini maupun yang memiliki potensi untuk menjadi dasar diferensiasi di masa yang akan datang. Proses tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana sumber daya produsen memiliki kelebihan dan kekurangan dari sumber diferensiasi melalui konten, konteks, dan infrastruktur untuk menjadikan diferensiasi yang unggul dibandingkan pesaing. Yang ketiga, memiliki keunikan. Supaya diferensiasi bisa kokoh dan sustainable, maka harus mempunyai uniqueness sehingga tidak dengan mudah bisa ditiru oleh pesaing. Untuk tidak mudah ditiru, maka diferensiasi harus tersusun atas sekumpulan sistem aktivitas yang saling berkait, di mana antara aktivitas-aktivitas tersebut saling menunjang secara konstruktif satu sama lain. Selanjutnya ada branding.
Branding adalah konsep yang lebih dalam dari sekedar nama atau logo. Branding merupakan proses strategis yang bertujuan untuk menciptakan identitas unik dan kuat bagi produk atau perusahaan. Branding melibatkan penciptaan nilai bagi pelanggan atau perusahaan melalui diferensiasi produk. Branding mencakup pembangunan brand equity yang terdiri dari kesadaran merek, kualitas yang disarankan, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Branding jauh lebih kompleks daripada sekedar nama dan logo, tetapi juga mencakup penciptaan identitas yang kuat, memberikan alasan kepada pelanggan untuk membeli, dan menetapkan posisi pasar yang unik. Dapat disimpulkan, brand adalah proses strategis yang melibatkan berbagai aspek untuk menciptakan dan mengelola identitas merek yang kuat. Pendapat para ahli ini menyoroti bahwa brand bukan hanya tentang elemen visual atau produk, tapi juga tentang membangun persepsi positif, menciptakan nilai, dan membedakan diri dari pesaing. Melalui brand yang efektif, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan, menciptakan nilai merek, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dapat disimpulkan, brand adalah proses strategis yang melibatkan berbagai aspek untuk menciptakan dan mengelola identitas merek yang kuat. Elemen dasar brand. Yang pertama ada brand identity, seperti logo, warna, dan tipografi. Brand identity atau identitas merek adalah representasi visual dan verbal dari sebuah merek yang mencakup berbagai elemen yang bekerja sama untuk menciptakan gambaran yang konsisten dan dapat dikendalikan oleh konsumen. Di antara elemen-elemen ini, logo, warna, dan tipografi memang berperan sangat penting. Ketiganya bukan hanya elemen estetika, tapi juga alat strategis yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai, kepribadian, dan esensi dari sebuah merek. Yang pertama ada logo. Logo adalah simbol atau desain grafis yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah merek. Ia seringkali menjadi elemen pertama yang dikenali dan diingat oleh konsumen, sehingga perannya sangat vital dalam membentuk kesan pertama. Logo yang efektif haruslah sederhana, mudah dikenali, dan mencerminkan karakter serta nilai-nilai merek. Ada beberapa jenis logo yang sering digunakan. Yang pertama ada logo type atau wordmark. Logo type adalah logo yang terdiri dari nama merek dalam bentuk tipografi khusus. Contoh yang dikenal adalah logo Coca-Cola dan Google. Logo type sangat efektif jika nama merek itu sendiri sudah kuat dan mudah diingat. Selanjutnya ada logo mark atau simbol. Logo mark adalah simbol atau icon yang dapat mendukung teks. Contoh terkenal termasuk logo Apple dan Nike. Logo mark biasanya digunakan oleh merek yang sudah sangat dikenal sehingga simbol tersebut dapat berdiri sendiri tanpa perlu teks. Selanjutnya ada combination mark. Combination mark menggabungkan teks dan simbol, contohnya pada logo McDonald's yang menggunakan huruf M yang ikon bersama dengan teks. Jenis ini fleksibel dan dapat digunakan dengan tanpa teks tergantung pada kebutuhan. Yang kedua ada warna. Warna adalah elemen yang kuat dalam identitas merek karena memiliki kemampuan untuk menimbulkan emosi dan asosiasi tertentu pada konsumen. Pemilihan warna yang tepat dapat memperkuat pesan merek dan menciptakan koneksi emosional yang lebih dalam. Beberapa prinsip penting dalam penggunaan warna untuk branding meliputi psikologi warna. Setiap warna dapat menimbulkan reaksi emosional berbeda, misalnya warna merah sering dikaitkan dengan energi dan keberanian, sementara biru sering diasosiasikan dengan kepercayaan dan profesionalisme. Merek harus memilih warna yang sesuai dengan nilai dan pesan yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi dalam penggunaan warna di seluruh materi pemasaran sangat penting untuk membangun pengenalan merek. Warna yang konsisten membantu menciptakan identitas yang kohesif
dan memudahkan konsumen mengenali merek dalam berbagai konteks. Kontras dan keterbacaan warna juga harus dipilih dengan mempertimbangkan kontras dan keterbacaan. Kombinasi warna yang tepat dapat memastikan bahwa teks dan elemen desain mudah dibaca dan dilihat oleh berbagai media. Yang ketiga ada tipografi. Tipografi adalah gaya atau desain penulisan yang digunakan dalam materi branding. Pilihan tipografi dapat mempengaruhi bagaimana merek dipersepsikan oleh konsumen. Tipografi yang tepat dapat meningkatkan daya tarik visual dan menyampaikan kepribadian mereka secara efektif. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tipografi yaitu jenis font. Ada beberapa jenis font yang dapat digunakan seperti serif, sans serif, script, dan display. Font serif dengan ekor pada hurufnya sering dianggap tradisional dan elegan. Font sans serif tanpa ekor memberikan kesan modern dan bersih. Script dan display font biasanya digunakan untuk menambah karakter dan keunikan pada desain. Selanjutnya ada konsistensi. Seperti halnya warna, konsistensi dalam penggunaan tipografi sangat penting. Menggunakan satu atau dua jenis font yang konsisten di seluruh materi pemasaran dapat membantu menciptakan identitas yang kohesif. Tipografi juga penting untuk memastikan informasi yang disampaikan dengan jelas dengan menggunakan ukuran dan gaya yang berbeda untuk judul, subjudul, dan teks tubuh. Selanjutnya ada keterbacaan. Keterbacaan adalah faktor utama untuk memilih tipografi. Font yang mudah dibaca dan berbagai ukuran dan perangkat untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan memastikan pesan merek tersampaikan dengan jelas. Integrasi logo, warna, dan tipografi untuk menciptakan brand identity yang kuat. Elemen-elemen logo, warna, dan tipografi harus bekerja secara harmonis. Kombinasi ini harus mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian merek, serta memastikan konsistensi di semua titik kontrak dengan konsumen. Misalnya, perusahaan seperti Starbucks menggunakan warna hijau yang menenangkan, logo yang mudah dikenali, dan tipografi yang modern untuk menciptakan identitas merek yang konsisten dan kuat di seluruh dunia. Brand identity juga efektif tidak hanya membantu dalam membedakan merek dari pesaing, tapi juga dalam membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. Dengan menciptakan pengalaman yang konsisten dan menarik, merek dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen. Selanjutnya ada service. Service secara umum dipandang sebagai pelayanan yang diberikan kepada pelanggan berupa layanan prajual selama penjualan dan pasca penjualan. Hermawan Kartajaya menganggap servis sebagai jiwa dari suatu perusahaan, sikap untuk bertahan dan memenangkan pesaing di masa depan. Servis adalah strategi untuk menghindari bisnis catastrophe trap. Dalam menerapkan strategi ini, setiap perusahaan dipandang harus menjadi sebuah servis bisnis. Terdapat beberapa alasan menganggap perusahaan penting untuk menjadi servis bisnis. Pertama, servis merupakan sebuah solusi, artinya perusahaan adalah sebagai pemberi solusi kepada pelanggan, terutama pelanggan yang tidak selalu menunjukkan kebutuhannya. Perusahaan bertindak untuk mendeteksi kebutuhan dan masalah pelanggan. Hal tersebut dipandang akan menciptakan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Kedua, service merupakan sebuah value and share. Pandangan dalam hal ini adalah service yang diberikan perusahaan dengan cara memberikan kualitas layanan atau produk yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan akan memberikan nilai atau value bagi perusahaan, sehingga perusahaan yang mempunyai tempat positioning yang baik dalam benak pelanggan. Ketiga,
Service dipandang sebagai memorable experience. Pengalaman yang tidak terlupakan adalah sebuah emotional benefit. Dalam hal ini, perusahaan dalam menjual produknya tidak hanya memberikan financial benefit tetapi juga service experience kepada pelanggan. Keempat, service adalah suatu value added. Dalam hal ini, service yang mampu memberikan nilai tambah secara berkesinambungan memberikan kepuasan bagi konsumen. Selanjutnya ada proses. Proses merupakan salah satu faktor pemasaran terpenting yang mencerminkan kualitas, biaya, dan penghantaran produk. Untuk memiliki daya saing yang kuat, wajib untuk memahami proses. Dalam konteks kualitas, proses adalah bagaimana perusahaan mampu menciptakan suatu sistem yang pada akhirnya dapat memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Proses menurut perusahaan menjadi the captain of supply chain, memulai dari proses produksi bahan mentah sehingga menjadi barang jadi. Diperlukan komitmen yang kuat untuk dapat menciptakan nilai perusahaan yang lebih baik dan dapat meredukasi aktivitas pengikisan nilai dimaksud. Dalam konteks cost, perusahaan perlu menciptakan suatu proses yang bisa meningkatkan efisiensi secara finansial dengan tetap mengedepankan kualitas yang terbaik bagi pelanggan. Dalam konteks delivery adalah bagaimana melakukan suatu proses penyampaian produk atau jasa secara tepat dan benar sehingga mampu memuaskan dan membawa nilai lebih bagi pelanggan. Elemen proses dalam pemasaran ini juga mengharuskan perusahaan untuk menjadi simpul dari sebuah New York organizing. Sangat penting untuk membangun relasi atau kerjasama dengan organisasi-organisasi yang dapat meningkatkan value perusahaan. Organisasi tersebut bisa terdiri dari pemasok, pelanggan, atau bahkan pesaing. Proses sebagai salah satu langkah penciptaan value seharusnya tidak sebatas menciptakan value bagi pelanggan eksternal dan investor, namun harus bisa menjadi kredo bagi pelanggan internal seperti karyawan. Dengan peningkatan value internal, semua karyawan perusahaan bisa menjadi marketer produk perusahaan. Sangat perlu menerapkan prinsip proses setelah brand dan service demi untuk membangun value yang ditawarkan kepada pelanggan dalam jangka waktu pendek untuk kepuasan pelanggan dan dalam jangka waktu panjang akan menjadi pendukung penting untuk produk kita. Tujuan akhirnya adalah merebut heart pelanggan. Jadi kesimpulannya, STP, segmentasi, targeting, dan positioning adalah strategi pemasaran yang membantu perusahaan memahami konsumen, memilih target yang tepat, dan membuat produk terlihat berbeda. Segmentasi membagi pembeli menjadi kelompok, targeting memilih kelompok target, dan positioning menempatkan produk di benak konsumen. Marketing mix adalah kombinasi produk harga, promosi, dan distribusi. Selling adalah taktik transaksi untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Diferensiasi adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik. Brand merupakan kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. Service adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu kelompok ke kelompok lainnya. Proses adalah elemen pemasaran terpenting. Kualitas, quality, biaya, cost, dan pengiriman produk, delivery sangat ditentukan oleh proses dari produksi sehingga distribusi secara efisien dan efektif.